Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azilfa Samdeval dengan NIM 25041300057. Saya di sini akan mempresentasikan artikel ilmiah saya dengan judul Cognitive Load Shifting, analisis bagaimana AI merubah pola beban kognitif mahasiswa dalam proses pembelajaran mandiri. Dengan mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Yang bakal saya sampaikan di sini adalah daftar isi, yaitu berisi bab pertama abstrak, bab kedua pendahuluan, bab ketiga metode, bab keempat pembahasan, bab kelima kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah bab keenam, yaitu daftar pustaka. Oke, kita akan lanjut ke abstrak. Kita akan menjelaskan beberapa komponen penting yang ada di abstrak. Di komponen ini terdapat 6 elemen utama. Yang pertama adalah latar belakang atau konsep, konteks. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang keempat adalah hasil atau temuan utama. Yang kelima adalah implikasi atau kesimpulan singkat. Yang keenam adalah kata kunci. Baik, kita langsung ke yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Kenapa sih penelitian ini dilakukan? Nah, penelitian ini dilakukan dikarenakan AI semakin mempengaruhi cara mahasiswa belajar secara mandiri. Dan ada banyak dampak yang belum banyak diteliti, yaitu perubahan beban kognitif mahasiswa ketika banyak menggunakan AI. Lalu yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan apa yang harus dianalisis. Yang harus dianalisis di artikel ilmiah saya adalah pergeseran beban kognitif dari low order milik mahasiswa menjadi higher order thinking saat mahasiswa memakai AI. Lalu yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah menggunakan studi literatur dengan fokus jurnal 5 tahun terakhir dengan topik AI, cognitive load, dan self learning. Lalu kita lanjut ke bagian keempat, yaitu hasil atau temuan utama. Di hasil ini kita menemukan bahwa AI menurunkan extraneous load karena informasi instan dan struktur tugas yang langsung siap tanpa harus mencari dahulu atau ribet sana sini. Dan di sisi lain, AI menaikkan German load dikarenakan mahasiswa harus mengevaluasi, memahami, mengintegrasi output dari AI. Lalu yang kelima adalah implikasi atau kesimpulan singkat. Nah, di abstraksi bagian ini berisi tentang pesan penting, yaitu perlu literasi digital agar penggunaan AI memberi dampak positif, serta AI juga ternyata bisa melemahkan proses kognitif mahasiswa jika dipakai secara salah atau digunakan secara terus-menerus tanpa berpikir dengan otak kita sendiri. Lalu yang keenam ada kata kunci. Dan kata kunci yang kita ambil adalah cognitive load, artificial intelligence, pembelajaran mandiri, serta mahasiswa. Oke, baik. Kita akan lanjut ke bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang permasalahan, yang kedua informasi umum, yang ketiga definisi istilah, serta yang keempat adalah platform populer. Kita akan langsung ke bagian pertama dari pendahuluan, yaitu latar belakang permasalahan. Apa sih yang dibahas? Latar belakangnya adalah perkembangan AI membawa perubahan besar dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Mahasiswa semakin banyak menggunakan LLM, chatbot akademik, dan aplikasi pembelajaran berbasis AI. AI mengubah cara memperoleh informasi dari yang aslinya susah dan harus mencari sana sini menjadi sangat instan, serta mengubah strategi belajar dan usaha dalam menyelesaikan tugas akademik. Beban kognitif mahasiswa ikut berubah saat interaksi dengan AI. Dan inilah yang dinamakan cognitive load shifting. Lalu kita langsung lanjut ke bagian kedua, yaitu informasi umum.
Informasi umum berisi tentang beban kognitif adalah usaha mental yang digunakan saat memproses informasi. Ini diambil berdasarkan cognitive load theory milik Sweller pada tahun 1988. Beban kognitif sendiri terdiri dari tiga pembagian. Yang pertama adalah intrinsic load, yang kedua adalah extrinsic load, yang ketiga adalah German load. AI dapat menurunkan extrinsic load, ringkasan instan, penjelasan cepat, namun dapat menaikkan German load, evaluasi dan validasi informasi tentang AI. Dan yang ketiga yaitu definisi istilah. Artificial intelligence adalah teknologi yang membantu menghasilkan, memproses, dan menganalisis informasi. Cognitive load merupakan beban mental saat belajar. Cognitive load shifting merupakan pergeseran pola beban kognitif akibat perubahan beban mahasiswa dari pencari informasi menjadi pengevaluasi hasil informasi AI. Lalu yang keempat adalah platform populer. Platform populer yang sekarang sedang trending yaitu LLM, atau sekarang mungkin banyak digunakan mahasiswa, yaitu ChatGPT, Gemini, dan Claude. Yang kedua adalah chatbot akademik, serta yang ketiga adalah aplikasi pembelajaran AI. Contohnya penyusun ringkasan, pendeteksi kesalahan, serta aplikasi tutor dari AI. Baik, sekarang adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur dengan meninjau berbagai sumber ilmiah seperti artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi akademik lainnya yang terbit dalam rentang 5 tahun terakhir. Fokus pencarian literatur yang diarahkan pada topik yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis AI, cognitive load theory, self-directed learning, dan perubahan perilaku belajar mahasiswa di era digital. Proses pemilihan literatur mempertimbangkan beberapa kriteria juga. Yang pertama adalah relevansi topik dengan pembelajaran mandiri dan pemanfaatan AI. Yang kedua adalah tahun terbit minimal 2019 hingga 2024 alias 5 tahun terakhir. Serta yang ketiga adalah sumber ilmiah bereputasi dari jurnal internasional dan nasional. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Poin pertama dari pembahasan adalah AI mengurangi extraneous load dari mahasiswa, yaitu AI dapat mempermudah dalam mencari informasi yang tadinya susah dan harus mencari di berbagai website dulu. Sekarang tinggal ketik dan langsung mendapatkan informasi secara instan. Yang kedua adalah validasi output AI dapat meningkatkan German load dari mahasiswa. Dikarenakan hasil AI sendiri kadang benar dan kadang salah. Tidak berarti itu selalu benar, maka mahasiswa perlu menvalidasi output dari AI tersebut lewat website atau hal-hal lain. Dan ini ternyata meningkatkan German load dari mahasiswa. Lalu yang poin ketiga adalah literasi digital yang rendah dapat menaikkan beban kognitif dari mahasiswa. Jikalau mahasiswa jarang membaca atau kurang literasi, ini dapat menaikkan beban kognitif mahasiswa dikarenakan benar-benar harus kerja ekstra dalam memvalidasi informasi ketika mahasiswa tidak banyak literasi. Lalu poin keempat adalah ketergantungan AI ternyata dapat melemahkan mahasiswa dalam berpikir kritis. Karena apa? Dikarenakan mahasiswa yang keterusan menggunakan AI ini dapat membuat malas otak, dan si mahasiswa ini sendiri akan mendapatkan informasi secara instan terus-menerus hingga dia malas berpikir dengan kritis. Lalu yang kelima adalah terjadi cognitive load shifting yang saya katakan di poin pertama dan poin kedua, yaitu AI itu dapat mengurangi extrinsic load dan juga AI dapat meningkatkan German load. Lalu di poin keenam adalah literasi digital dan evaluasi kritis menjadi keterampilan penting untuk mahasiswa sekarang. Baik, ternyata kita sudah berada di
penghujung presentasi, yaitu di bagian kesimpulan dan saran. Kita akan membacakan dan mempresentasikan kesimpulan dan saran dari presentasi yang telah saya jabarkan barusan. Kita akan langsung ke bagian kesimpulan dahulu. Kesimpulannya adalah AI memengaruhi beban kognitif mahasiswa melalui cognitive load shifting. Yang kedua, penggunaan AI menurunkan extraneous load, yaitu beban yang tidak relevan. Yang ketiga, AI dapat meningkatkan German load karena mahasiswa perlu mengevaluasi dan memvalidasi informasi dari AI. Yang keempat adalah pergeseran ini akan berdampak positif jika mahasiswa-mahasiswa Indonesia dibimbing untuk menggunakan AI secara kritis, optimal, serta efektif. Ini akan membuat beban mahasiswa dalam belajar menjadi efisien tanpa merusak kebiasaan mahasiswa untuk berpikir kritis. Baik, sekarang adalah saran. Saran yang dapat saya berikan adalah mahasiswa perlu meningkatkan literasi digital agar mampu menyaring dan memanfaatkan informasi dari AI secara kritis. Lalu, penggunaan AI untuk hal-hal remeh perlu dikurangi agar tidak menimbulkan ketergantungan yang dirasakan oleh mahasiswa. Yang ketiga, dosen dan kampus perlu membuat pedoman penggunaan AI agar tidak menghambat kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki oleh mahasiswa. Lalu yang keempat adalah pengembang perlu merancang AI yang mendorong pemahaman konsep, bukan sekedar otomatisasi tugas atau pengerjaan tugas secara instan. Daftar pustaka yang saya gunakan adalah website tentang Mobile Technology and Learning, Current Trend and Future Direction, Educational Psychologist milik Bemaki ML, Greeny JA, dan Prompton pada tahun 2021. Yang kedua adalah artikel berjudul Systematic Review of AI in Higher Education, International Journal of Education Technology in Higher Educational, milik Jawaki Richard et al. Pada tahun 2019. Lalu yang ketiga adalah artikel berjudul What Data and Analytics Can and Do Say About Effective Learning, Computer and Education, milik Lode J. and Karin L. 2020. Yang keempat adalah Intelligent Tutoring System for Personalized Learning, Computer and Education, milik Krauska A. Troses C. dan Virvo M. pada tahun 2022. Yang terakhir adalah Artificial Intelligence and Education, milik Holmes W., Bialik M. dan Fedel C. 2019. Terima kasih atas perhatiannya telah mendengarkan dan memahami presentasi artikel ilmiah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.